Calon Presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo telah mendeklarasikan dirinya sebagai oposisi untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah sikap Ganjar cerminan dari sikap yang akan diputuskan oleh PDI Perjuangan pada Rakernas 24 Mei mendatang? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat dan Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Kodari. Selamat malam Mas Jarod, Mas Kodari. Selamat malam Sylvia. Baik, Mas Jarod, apakah sikap Ganjar untuk menjadi oposisi itu mewakili sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar, gitu ya, itu adalah satu bentuk sikap, kalau menurut saya, itu seorang yang gentleman. Sudah menentukan sikap bahwa beliau ya tidak akan bersedia untuk berada di dalam pemerintahan, ya. Kenapa? Ya, karena apa? Di dalam atau di luar pemerintahan itu sama-sama terhormatnya. Ya, oleh karena itu kita menghargai dan mengapresiasi sikap yang sudah disampaikan oleh Mas Ganjar ya untuk tidak mau bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Ya. Kenapa? Banyak sekali alasannya. Ya. Kita tetap akan mengawal, ya, akan mengontrol dan memastikan bahwa rakyat ya yang sudah kemarin sudah sangat semangat untuk berkampanye ya, Pak Ganjar juga berkampanye sangat bersemangat ya, bisa memastikan bahwa harapan kita untuk mewujudkan masyarakat yang baik, yang adil, yang makmur bisa terwujud. Terkait dengan sikap dari partai, ya tadi sampaikan bahwa ini sikap dari Pak Ganjar. Tentunya kalau partai ada mekanisme tersendiri, Sylvia. Ya, ada mekanisme sendiri, ada tata organisasi sendiri, ya, karena kita juga akan melakukan Rakernas. Sikap resmi partai tentunya diambil di dalam mekanisme organisasi di partai. Apakah itu melalui kongres atau melalui Rakernas? Karena itu perlu juga kita untuk mendapatkan gambaran, informasi, perasaan batinnya, keinginan, harapan dari rakyat. Posisi PDI Perjuangan untuk memperjuangkan rakyat kecil itu sebaiknya di dalam atau di luar pemerintahan. PDI Perjuangan sudah berpengalaman 10 tahun berada di luar pemerintahan. Dan keputusan untuk berada di luar pemerintahan pun itu juga diambil di dalam mekanisme kepartean. Jadi kita hargai itu. Apalagi tadi Pak Ganjar sudah dan Pak Mahfud otomatis ya beliau akan tidak mau terlibat. Sedangkan yang lain terserah. Jangan sampai ya misalnya pilpres seperti ini kemudian semuanya dirangkul. Ya. Untuk apa? Ya. Untuk semuanya yuk kita bersatu kalau ingin mencintai negara ini. Kalau ingin kita mengabdi pada negara ini, mari kita bersama-sama di dalam pemerintahan. Oh tidak seperti itu. Di luar pemerintahan pun kita mencintai negara ini. Karena ada kontrol, ada checks and balances di situ. Sehingga kita tunggu saja nanti pembahasan secara mendalam pada saat forum Rakernas yang akan datang. Gitu Sylvia. Iya. Mas Jarod, ini kan sikap pribadi dari Mas Ganjar yang Anda sebut gentleman ya. Tapi pertanyaan saya, apakah sikap pribadi ini lahir karena ada tawaran-tawaran yang ditawarkan kepada Mas Ganjar untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Setahu Anda bagaimana Mas Jarod? Apakah sudah ada tawaran kepada Mas Ganjar? Ada tawaran, or tidak ada tawaran, udah jelas sikapnya, ya. Jadi ada tawaran atau tidak ada tawaran sudah jelas sikapnya, ya. Jangan karena ini terbukti ini kemarin ini Pilpres 2019, ya. Pak Prabowo yang jadi lawan Pak Jokowi mau bergabung. Partai-partai politik yang dulunya berseberangan dengan Pak Jokowi mau bergabung. Nah, ini sikap kalau menurut saya Pak Ganjar itu gentleman dan seorang sosok negarawan. Beliau menghormati, silahkan mereka-mereka yang telah berjuang untuk memenangkan Pak Prabowo berikan tempat. Partai-partai politik yang kemarin mendukung Pak Prabowo ya silakan ya untuk mengambil peran di situ supaya jangan sampai untuk kabinet itu bagi-bagi kue, bagi-bagi kekuasaan padahal kemarin itu betul-betul ya pemilunya sudah kelihatan betul nih antara visi misi programnya Pak Ganjar
dan Pak Prabowo dan Pak Anies ya. Ya, seperti itu ya. Artinya apa? Artinya marilah kita hormati ya. Orang seperti Pak Pudori misalnya itu berhak untuk masuk di dalam pemerintahan karena beliau juga berjuang ya sejak awal ya. Lebih baik seperti itu, gentleman seperti itu daripada ya setelah kita bertarung kemudian kita gabung lagi. Rakyat bingung ya. Rakyat akan bingung. Lebih baik kita bisa mengontrol nanti bagaimana pelaksanaan misalnya makan siang gratis itu seperti apa. Ya, apakah itu tepat pada sasaran? Apakah itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Misalnya begitu. Ya, hal seperti ini penting kalau menurut saya supaya tidak ya habis kita itu bersaing gitu ya, kemudian ujung-ujungnya kita nyatu lagi nih. Ya, terus bagaimana para pemilih kita yang memberikan harapan kepada Pak Ganjar tentunya ya kan dan Pak Mahfud gitu kan? Kita ini ditipu ternyata ya. Mereka kelihatannya bersaing gitu. Nanti ujung-ujungnya juga bagi-bagi kekuasaan. Masa begitu? Baik, oke. Saya pindah dulu ke Mas Kodari ya, Mas Jarod ya. Mas Kodari, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Mas Jarod dan juga Mas Ganjar bahwa ini adalah sikap pribadinya soal akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi dengan tanda-tandanya yang sudah kita lihat bersama, apakah ini juga tanda-tanda bahwa PDI Perjuangan juga akan mengambil sikap yang sama, akan menjadi oposisi atau memilih untuk tidak ada dalam pemerintahan? Ya, saya kira memang akan paralel ya antara sikap Pak Ganjar dengan sikap PDI Perjuangan sebagai partai politik. Paling tidak indikasinya adalah dari respon ya pernyataan dari Mas Hasto yang kurang lebih mengaminkan sikap dari Mas Ganjar tersebut. Tapi lepas dari soal itu, Zilvia, saya mau menyampaikan apresiasi kepada Mas Ganjar karena mengambil sikap sebagai oposisi, karena menurut saya ini sangat berguna justru bagi pemerintahan Prabowo dan Gibran dalam menjalankan pemerintahan nanti. Karena dari dua tokoh mantan calon presiden yang pada hari ini sudah sama-sama menyatakan berada di luar pemerintahan, yaitu Mas Ganjar dan Mas Anies, itu sebetulnya menurut saya masukan dan kritikan yang paling berharga dan relevan itu justru adalah dari Mas Ganjar. Karena apa? Karena kalau kita lihat buku visi dan misinya Ganjar Mahfud, itu sesungguhnya sama-sama mendukung gagasan Indonesia Maju, tetapi bahkan dengan level yang lebih hebat lagi ya, makanya disebut dengan Indonesia Unggul. Nah, kalau Mas Anies kan memang betul-betul berbeda dengan gagasan Indonesia Maju, setidaknya soal IKN misalnya. Nah, kalau IKN ini dilaksanakan dan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran, maka kalau bicara pandangan dari Mas Anies, memang kita bisa mengatakan dari awal sudah nggak setuju. Tetapi kalau kita bicara pandangan dari Mas Ganjar, kan setuju dengan IKN. Karena itu kalau bicara bagaimana IKN bisa berjalan dengan baik, menurut saya masukan-masukan yang sangat relevan terhadap kekurangan-kekurangan proses yang ada, itu adalah dari Mas Ganjar. Yang kedua, ada program raksasa yang mau dilaksanakan oleh Prabowo Gibran, yaitu makan siang gratis. Walaupun misalnya nanti akan dijalankan secara bertahap. Saya kira ini program yang dari segi sangat besar, lalu kemudian juga kompleksitasnya juga luar biasa, dan karena itu makin banyak pihak yang membantu mengawasi, itu justru semakin baik. Nah, di sini kita lihat bahwa yang akan mengawasi nanti ada dua, ada Mas Anies, ada Mas Ganjar, belum bicara nanti partai politik. Jadi saya kira ini ideal sekali lah kalau posisi Mas Anies dan posisi Mas Ganjar berada di luar pemerintahan. Belum kalau kita tambahkan bahwa dua tokoh ini kan sebetulnya walaupun secara agak longgar dan cair, saya katakan mewakili dua segmen pemilih di Indonesia. Mas Anies itu segmen pemilih kelompok Islam, sementara Mas Ganjar kelompok nasionalis, katakanlah begitu. Jadi dua-dua kelompok masyarakat ini nanti yang tidak puas dengan pemerintahan itu akan punya jubir masing-masing. Ada Mas Anies dan ada Mas Ganjar. Jadi ini bravo buat saya Pak Jarod, ini bravo. Kita sebut kata bravo untuk Mas Ganjar dan Mas Anies. Sudah keluar kata bravo nih dari Mas Kodari. Mas Kodari, tapi Anda melihat apakah sikap Ganjar itu bisa dianggap sebagai sikap PDI Perjuangan atau ini adalah prediksi keputusan yang akan keluar di Rakernas PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, saya kira sebagai sebuah proyeksi kita boleh taruh angka 75% lah bahwa sikap Mas Ganjar ini merupakan pertanda atau tondo-tondo ya proyeksi dari sikap PDI Perjuangan, dan saya kira itu tidak mengherankan kalau kita melihat pada hari ini misalnya Ibu Mega notabene belum ketemu dengan Pak Jokowi, belum ketemu dengan Pak Prabowo, lalu kemudian kita bicara bagaimana
sikap PDI Perjuangan menyikapi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang disebut sebagai kegelapan demokrasi dan seterusnya. Saya kira kalau memang sudah keluar pernyataan kegelapan demokrasi, tentu sulit membayangkan bahwa PDI Perjuangan akan ikut masuk ke dalam kegelapan demokrasi itu. Pasti dia akan berada di luar karena merasa di luar itu lebih terang daripada yang di dalam yang gelap itu. Coba nanti kita konfirmasi ke Mas Jarod ya, selesai jeda. Kita ingin tahu, jadi apakah PDI Perjuangan ini sudah tertutup dengan opsi kerjasama di dalam pemerintahan atau sebetulnya masih terbuka dengan opsi kerjasama tidak di dalam pemerintahan tapi kerjasama di parlemen. Nanti kita akan bahas pemirsa usai jeda. Dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Prime Time News. Pemirsa, Mas Jarod kembali ke Anda sebelum kita bahas soal kemungkinan PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan dengan opsi kerjasama di parlemen. Kita tahu bahwa Mas Ganjar juga pernah melempar usul hak angket. Tapi ternyata kan sampai hari ini PDI Perjuangan belum menentukan sikap soal hak angket. Jadi pertanyaannya apakah usul atau sikap Ganjar ini bisa menjadi pertimbangan penting PDI Perjuangan atau usul Ganjar itu sama saja nilainya dengan usul kader PDI Perjuangan lainnya? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar ya tentang hak angket maupun posisi beliau yang secara gentleman sudah menyampaikan bahwa beliau berada di luar pemerintahan itu akan dikaji secara mendalam di Rakernas. Jadi di dalam Rakernas itu bukan hanya menentukan kita di dalam atau di luar pemerintahan, tapi kita juga mengevaluasi pelaksanaan atau praktek sistem demokrasi yang kemarin itu. Yang tadi disampaikan oleh Pak Khodari sebagai kegelapan demokrasi. Yes, kami menyoroti bahwa demokrasi ini bukan hanya gelap, tapi juga brutal dan mempunyai catatan-catatan khusus. Termasuk pelanggaran kepada konstitusi, pelanggaran etika. Dan baru kali ini gitu ya, di dalam pelaksanaan demokrasi dalam Pilpres ini ada sejarah bahwa ya ada pelanggaran etik berat terhadap Mahkamah Konstitusi dengan meloloskan Mas Gibran. Kemudian ada pelanggaran ya etik juga kepada KPU yang disampaikan oleh DKPP. Kemudian hasil kemarin di PHPU di MK baru kali ini ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dissenting opinion. Artinya ada sesuatu yang sangat serius terhadap kerusakan sistem demokrasi kita ini dengan melakukan pelanggaran etika berat dan pelanggaran terhadap konstitusi. Yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan adalah kita akan ya tetap melakukan perlawanan secara terukur dan ingin menunjukkan ya jalan yang terang. Habis gelap terbitlah terang. Ini semuanya kan dievaluasi. Termasuk dievaluasi juga apakah ya demokrasi prosedural seperti ini yang kemarin prakteknya sudah dilakukan pada saat Pileg dan Pilpres itu nanti ada indikasi dilakukan pada saat Pilkada. Ini semua akan dibahas di dalam Rakernas. Oleh karena itu, baru setelah itu kita akan menentukan sebaiknya posisi PDI Perjuangan itu di dalam atau di luar pemerintahan. Tadi saya oleh Mas Khodari, kalau tadi saya katakan bahwa demokrasinya gelap, ya lebih baik kita misalnya di luar. Seperti saya oleh Mas Ganjar. Tapi ini keputusannya tergantung kepada nanti hasil dari Rakernas kita. Tentu akan ada sikap politik di dalam Rakernas yang nanti akan dilakukan ya 24 sampai 26. Dan soal itu berbagai semuanya opsi, kalau baik Mas Jarod, soal berbagai opsi yang masih terbuka, apakah itu berarti termasuk opsi kerjasama tidak di dalam pemerintahan melainkan kerjasama di parlemen? bisa jadi. Termasuk juga opsi untuk melakukan hak angket. Karena kemarin di sidang MK itu tidak bisa dibahas secara tuntas terhadap pelanggaran-pelanggaran di dalam penyelenggaraan ya dan penggunaan APBN dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kementerian maupun TNI dan Polri. Kalau itu diangkat dalam hak angket, maka akan bisa ya dikaji secara lebih mendalam. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi di dalam rangka untuk perbaikan sistem demokrasi ke depan. Beberapa opsi itu. Oleh sebab itu, kerjasama di parlemen itu tetap diperlukan.
kami membangun hubungan komunikasi yang baik antar fraksi. Dan PDI Perjuangan ini pemenang pemilu. Ingat, kita itu pemenang pemilu, ya. Oleh sebab itu wajib hukumnya kita menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi yang baik lintas fraksi, bukan hanya untuk PDI Perjuangan, tapi untuk masa depan bangsa negara ini, untuk masa depan demokrasi kita yang lebih substansial, demokrasi kita yang lebih baik, bukan sekedar demokrasi prosedural. Itu, Sylvia. Baik, oke. Mas Kodari, menurut Anda itu adalah opsi yang paling realistiskah, yang paling amankah untuk PDI Perjuangan maupun Koalisi Indonesia Maju jika PDI Perjuangan memutuskan untuk tidak berada di dalam pemerintahan tapi kerjasamanya di parlemen? Ya, pertama PDI Perjuangan kan memang sudah punya sejarah panjang ya berada di luar pemerintahan, terutama pada era reformasi itu pada tahun tahun 2004 sampai dengan 2014. Jadi saya kira ya PDI Perjuangan ini partai politik yang siap dengan berada di dalam dan siap juga berada di luar. Walaupun saya tetap melihat bahwa di PDI Perjuangan sebetulnya tetap ada dinamika juga. Saya sudah pernah mendengar dari politisi PDI Perjuangan yang mengatakan sebetulnya di internal PDI Perjuangan tetap ada yang melihat peluang untuk menjadi bagian dari pemerintahan dengan pertimbangan adanya banyak tantangan besar ya pemerintahan ke depan, baik geopolitik maupun tantangan-tantangan dalam negeri. Sehingga untuk membangun stabilitas politik, maka PDI Perjuangan bergabung dalam pemerintahan. Tetapi saya melihat harus besar ya, harus kuat pada hari ini, terutama pada sisi Ibu Megawati, adalah berada di luar pemerintahan. Dan karena itu saya praktis katakan bahwa memang kecenderungannya PDI Perjuangan tidak akan punya menteri di kabinet ya. Bahkan kalau boleh Pak Jarod, kalau memang nanti ternyata Rakernas menyatakan bahwa PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, langsung ditarik saja menteri PDI Perjuangan sehari atau pada hari dilaksanakan diumumkan keputusan Rakernas itu gitu, tidak perlu menunggu sampai dengan Oktober yang akan datang gitu. Ya, jadi itu menurut saya sikapnya lebih tegas lagi dan membantu masyarakat untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, soal kerjasama di parlemen, saya kira memang selama ini kalau kita bicara undang-undang, itu formasinya berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi tidak selalu sama, tetapi dalam hal-hal yang sifatnya krusial, sifatnya besar, biasanya pengelompokan-pengelompokan yang berkorelasi dengan kursi di kabinet itu baru kemudian akan sangat-sangat terbentuk. Bahkan sebetulnya Zilvia, kalau kita bicara undang-undang itu sebetulnya kan setiap partai politik itu selalu mulai dengan daftar inventaris masing-masing gitu, daftar inventaris masalah masing-masing. Jadi kalau ada 8 partai sesungguhnya awalnya ada 8 sikap yang kemudian akan pelan-pelan mengerucut dan membentuk pengelompokan-pengelompokan besar di DPR. Jadi otomatis kerjasama itu akan terjadi karena tidak ada partai yang sangat dominan sehingga satu undang-undang itu bisa diputuskan 1 atau 2 partai politik saja. Ini pasti akan bekerja sama. Dan nanti akan menarik tuh PDI Perjuangan tuh dalam satu undang-undang bersama dengan partai A, tapi dalam undang-undang yang lain bisa bersama partai B. Saya kira itu yang sudah kita lihat selama ini ya, Pak Jarod ya. Terakhir saya geser lagi ke Mas Jarod, singkat saja Mas Jarod, ingin tahu saja ini pendapat dari PDI Perjuangan soal wacana untuk menambah jumlah pos kementerian dari 34 menjadi 40 yang katanya untuk mengakomodasi partai-partai lain di luar Koalisi Indonesia Maju. PDI Perjuangan setuju-setuju saja karena itu memang hak prerogatif dari pemerintahan baru atau tegas akan menolak wacana ini? Karena itu hak prerogatif ya dari Pak Prabowo, dari Presiden. Ya silakan saja ya, diperbanyak 40 boleh, 45 boleh begitu ya, sehingga semua yang berjasa itu bisa diakomodir di situ ya kan. Kabinet kita gemuk, bukan lagi ramping, birokrasi kita menjadi gemuk ya, dan ini yang jadi beban nanti di APBN, akan terjadi tumpang tindih dan sebagainya ya. Tapi kita serahkan mau 40, 44, 45, akan lebih baik 45, 1945. Kalau 100 boleh nggak Pak Jarod? 100 menteri boleh nggak? Kabinet menteri boleh? Kalau itu prerogatif. Silakan saja, tapi ini akan menjadi beban ya, karena koalisinya gemuk tidak ramping. Dulu ada kabinet 100 menteri zaman parlementer misalkan gitu ya. Silakan saja begitu ya. Tapi prinsipnya adalah sekali lagi ya,
urus negara ini dengan baik, dengan seadil-adilnya, dengan sejujurnya, ya, dengan sebaik-baiknya, dengan seluruh-seluruhnya, ya. Baik. Ini yang Oke. kita tunggu terhadap beberapa janji dan program dari presiden, gitu ya. Seperti apa? Apakah Oke. mampu mereka mengeksekusi program-program seperti itu, gitu ya. Baik. Entah Oke. 40, 45, dan bilang Ya. 100, silakan, gitu. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu Mas Jarod dan juga Mas Kodari sudah bergabung bersama kami di Ya, Prime Time ya. News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.